balok ya, dia sebagai, apa namanya ini, brace ya. Jadi ini kolomnya supaya tidak terlalu langsing kan karena dia tingginya 8 meter sama 9 meter nih. Kita kasih di sini ada balok anak, kopi, samakan aja dimensinya sama yang balok yang di atas ya, sama balok-balok yang lainnya. Kopi spesial linear ke arah Y, 3000, 2. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, kita ke arah yang X, 3000, 2. Oke. Nah, seperti ini ya, guys. Nah, nanti kalau sudah, kita sekarang ke tahap yang keempat. Tahap keempat masih ingat apa? Step 4? Ada yang masih ingat, guys? Pola. Ada yang masih ingat nggak? Step 4 apa? Bilqis, step 4 apa kemarin? Bilqis? Bentar Bu, saya lihat catatannya dulu. Iya. Modeling checking ya Bu? Model checking. Model checking. Iya, good. Model checking ya. Jadi saya anggap step 1, 2, 3 kita sudah mengerjakannya semua. Oke, karena ini kan minggu terakhir ya. Minggu depan kita UAS kan, Bilqis? Minggu depan masih ada 1 kali pertemuan lagi Bu. Seriously? Alhamdulillah kalau gitu. Nanti minggu depan kita latihan aja ya guys. Kita selesaiin di sini semoga bisa. Jadi model checking, kita hanya ingin melihat misalnya nih ya. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita menggunakan tekla seperti yang kemarin ada di undang-undang. Wajib menggunakan tekla jika dia struktur bangunan pemerintah dengan luasan lebih dari 2000 meter persegi. 2000 meter persegi itu kan besar guys, nggak mungkin kalian ngecek satu-satu untuk mencari di mana yang clash, di mana yang mau diedit, di mana yang mau menambahkan detail dan yang lain-lain. Jadi kalian harus menggunakan model checking. Misal kita hanya ingin melihat balok saja gitu kan. Ya, jadi kita ke view properties, Ctrl I, klik kanan properties. Tuh ya, klik kanan properties. Dah, nanti sampai sini ada object group kan, visible object group standard. Nah, kita klik yang object groupnya. Kalau sudah, kita isi nih, misalnya di name ya. Kita kemarin name-nya pakai apa? Atau kita pakai C1 ya, kita mau cari C1 aja, kolom 1 aja. Jadi ini ada, lihat propertinya nih guys. Jadi ada yang mencari by name, ya. Kemudian ada by profile, by material, class, spaces, load, prefix, start number, dan yang lainnya nih ya. Jadi ini kalau kita mau memfilter istilahnya tuh gitu. Mau cari misalnya kolom 1 aja, ya udah kita pakai C di sini berarti name. Kalau pakai profil misalnya nanti disuruh sama, tolong dong cek profil kolom 400 kali 400 kali sekian-sekian.
yang di sini. Nah, kalian pakai profil jadinya, terus masukin value-nya. Value-nya misalkan IWF 400 kali 500. Nah, ini harus sesuai apa yang sudah kalian tulis di awal. Yang mana? Yang ini nih. Bentar ya, kita cek lagi nih ya. Di sini nih maksud saya. Nah, ini dia. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di properties ini, generalnya, general property, name-nya, profile, material, dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kamu nih tulis di sini kan H dash 300 kali 300 kali 10 kali 15, X-nya kan X besar nih. Ya. Tapi nanti di properties ini nih yang tadi kita pakai profile di sini ya, kan tadi profile ya misalnya ya. Nah, di sini value-nya kamu kurang dash, misalnya hanya H gitu, nggak pakai dash yang kayak tadi. Nah, itu nggak bakal ke-detect. Jadi harus sama persis value-nya dengan apa yang ada di properti material yang pertama tadi. Paham nggak? Nah, misalnya ya, kita mau pakai by name. Kita pakai C1. Tuh ya. Oke. Ya ingat ya, ini value-nya harus sama persis penulisannya dengan apa yang ada di properties paling kanan pada profil kalian. Nah, kalau udah C1 apply. Modify. Oke. Nah, kelihatan kan? Yang kesaring atau yang ke filter hanya C1 saja. Gitu. Paham nggak guys sampai sini? Paham, Bu. Oke, silakan dicoba. Kalian mau coba-coba yang lain ya. Ini kalau untuk Bu gimana ya nampilinnya lagi Bu, balikinnya lagi, tinggal kemari. Ini kan kosong nih. Nih ya. Ini kan kosong, kita balikin lagi ke standar. Nah, modify, apply, oke. Keluar lagi deh semua yang udah kita bikin. Mau di-share lagi, mau filter lagi. Misalkan kita mau cari filter BIM ya. BIM kita, nah ini dia W200 kali 15. Ingat nih, tulisannya harus sama persis kayak begini. W200 kali 15. Properties, object group. Nah, sekarang bukan pakai name lagi guys, tapi pakai profile. W 200 kali 15. X-nya juga ya, X-nya ini kan kita X besar. Nah, ini. Modify, apply, oke. Nah, gitu. Kalau X-nya kecil nggak keluar nanti. Jadi harus benar-benar sama persis tulisannya. Tuh, ini keluar semua yang kita butuhkan. Gunanya apa? Selain memfilter tadi ya, untuk detailing, mempermudah editing, terus kayak mau mencari tonase misalnya. Misalkan di suatu project, gue butuh nih tonase baloknya aja, balok dengan W 200 kali 15, kita butuh berapa sih tonase untuk balok tersebut dengan profil tersebut. Nah, kalian bisa pakai seperti ini. Jadi disaring dulu, saring deh. Maksudnya difilter ya, bahasa kerennya. Nah, seperti ini difilter, baru nanti kita bisa mencari berapa tonasenya hanya si balok tersebut, gitu. Ya. Ada pertanyaannya nggak? Ada pertanyaan nggak guys sampai sini? Halo? Halo? Sepertinya belum ada. Aman? Nggak ada, Bu. Aman, Bu. Oke, good. Balikin lagi ke standar ya. Nah, gini. Misalnya kalau kalian yang disuruh cari berapa tonase hanya base plate, end plate-nya aja, kalian juga bisa. Kita berapa sih kebutuhan plat 20-nya, ya udah cari aja pakai PL 20. Gitu kan? Ya. PL 20 taruh di name kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kalau udah pada bisa coba. Siapa ya? Narita. Share screen sayang. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Heeh. Saya tunggu.
stop share dulu ya, gantian. Oke, Narita coba. Wah, udah rapi, bagus. Rajin kamu, good. Sambungannya juga udah rapi, pinter. Tuh ada satu yang belum ya, Say? Coba deh, Yang mana tuh, Bu? tunggu. Saya melihatnya salah kali tuh. Coba lihat yang ini. Nah, stop, stop, stop. Iya, stop di zoom yang paling bawah. Bawah. Nah, itu dia. Di grid C2, kolomnya belum dikasih tulangan ke pedestal. Iya, itu. Baik, Bu. Nanti saya Oke. tambahin. Ya, coba tambahin dulu. Bagus, Narita rajin nih. Lika belajar sayang. Sorry. Yang ininya kenapa hilang ya, Bu? Ya, halo. Yang Yang warna kuningnya ini, Bu. Kok nggak yang ikut tadi ke kamu copy ya, nggak Bu? usah di copy. Tadi kamu delete kan? Nggak usah. Iya. Tetap kayak tadi aja. Cuman kamu tinggal tambahkan tulangannya. Nggak usah di copy sayang. Bikin yang kayak biasa. Pakai application and component. Nggak usah di copy. Pakai application and component. Coba. Tadi kan sistem pertama yang kamu copy kan dia jadi hilang tuh. Kalau misalkan hilang kita pakai cara lain. Nah ya, kalau pakai cara ini hilang juga, kita lihat dulu ya. Apakah dia akan hilang juga atau bisa. Bukan di situ, di bawah. Kamu ya, Bu? Di bawah, di bawah. Ya, yang kamu klik di footingnya, di footing. Nah, tuh. Tapi bukan di situnya, di footingnya, guys, Bawah, yang bawah. Yang ini, Pakai Bu? yang tepi bawah, footing, iya. Pinggirnya, pinggir footing. Nah, Nah, kan bisa ya. Nah, kamu tinggal edit ya, itu jaraknya. Nah, bisa kan? Oke, bisa ya, Narita ya. Tinggal itu ya. Tadi ya. yang filter juga udah bisa kan model checkingnya? Sudah, Bu. Oke, sip. Saya stop screen. Thank you. Oke. Cloud, buka Cloud. Cloud. Share Cloud. Iya Bu, bentar Bu. Oke. Mana Claudius?
Ya, diketengahin Claudius. Oke, good. Bu, saya mau sekalian nanya, Bu. Yang mana? Kan kalau ini kan saya kan udah bikin yang satu elemen itu ya, Bu. Ya? Iya. Nah, pas saya taruh ke baseplate yang lainnya malah nggak muncul, Bu. Nggak munculnya tampilannya Kayak, kan, bukan. ya kayak ini doang, Bu. Iya, yang penting dia ada ininya nggak, ada tumpengnya. Kalau ada tumpengnya berarti dia hanya permasalahan pada tampilan. Tapi sebenarnya Oh, sesungguhnya dia sudah ada, gitu. oke. Ya, heeh. Oke, good. Pasti. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan kalau udah bagus kok, nggak ada yang kurang nih kayaknya. Nah, nih kayak gini nih, Klau, lihat deh, yang di belakangnya, Klau. Sebelah kanan. Di belakangnya nih kanan, di kolom yang sebelakangnya dia. Itu di baseplate-nya kan agak nggak kelihatan tuh. Kamu nggak ada tumpengnya tuh. Kemana dia? Belum jadi satu komponen ya? Kalau yang ini saya belum apa namanya, Bu, belum saya taruh di yang sini, Bu, karena kemarin Oh. saya masih bikin siapa nggak muncul. Oke, udah ditambahin ya. Heeh. Oke, Bu. Nah, untuk yang lain, kalau misalkan ada yang belum lengkap, misalnya kayak saya ya gitu, belum lengkap Bu, karena emang nggak kompatibel, berat Bu, jadinya itu nggak apa-apa, saya nggak masalah. Ya, tapi kalau yang bohong baru tuh masalah ya. Laptopnya bagus tapi belum diselesaiin. Nah, itu sih nggak apa-apa ya, itu memang balik lagi ke kalian kok, kan yang rajin buat kalian ya. Kalau nggak kerjain juga buat kalian ya. Oke guys, ini good. Kita lanjut ke step 5 ya guys. Nah, ini perwakilan Narita sama Ibu Claudius izin, saja. maaf. Ya sayang? Ibu tadi aku udah join, cuman Zoom-nya nge-lag, jadinya baru masuk di 12.40-an. Oh oke. Saya note ya Sheila. Saya juga, Bu. Saya sudah ini masuk tadi jam 12.40-an. Ya. Iya, tapi internetnya nggak bisa, jadinya baru masuk ini 12.40. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian udah save ya, udah ngasih tahu. Saya tetap masuk ya. Yang penting udah lapor. Ya, Oke, baik, Bu. nggak di apa namanya? Nggak di kompen. Saya lagi happy nih. Kemarin saya 2 minggu nggak hadir karena saya habis sidang ya, saya alhamdulillah udah lulus doktoral saya hari Kamis lalu. Insya Allah tinggal promosi tanggal 8 Januari. Gitu. Thank you ya, Kathy. Makasih, Bu. Selamat, Ibu. Ya, sama-sama. Di kemarin tuh lagi fokus doktoral ya, 2 minggu saya susun disertasi. Alhamdulillah, thank you. Yuk lanjut ya ke step 5, kita ke numbering. Thank you Fauzan, semua thank you ya. Nah, nih ya, sekarang kita ke numbering, lihat. Numbering ini, jadi kayak yang kemarin saya sudah ceritain ya. Kalau udah kita modeling di Tekla, kan ini desain nih. Desain, dapat profilnya, dapat detailnya, terus kamu modelkan di Tekla. Kemudian kan dari situ kita dapat gambar. Setelah dapat gambar kan kita langsung ke pabrikasi. Dari pabrikasi langsung ke lapangan kan. Nah, ini gunanya numbering. Jadi dia mengikuti apa yang sudah disuting oleh Tekla untuk memudahkan proses di pabrikasi dan proses pemasangan di lapangan. Jadi kalau nomor 1 ya itu yang dipasang pertama kali, bukan yang dipasang duluan ya, yang diproduksi pertama dan yang dipasang pertama. Jadi sesuai nih, urutan 1 sampai sekian itu yang masuk duluan, FIFO ya, first in, first out. Makanya kenapa Tekla itu bisa menjadi efisien dalam pengerjaan proyek, karena sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan ya, kan numbering itu salah satunya. Gimana caranya numbering? Jadi ada namanya toolbars numbering ya. Nih bentar. Kita ke drawing and reports di sini ya. Nah, ini kan ada numbering, perform numbering setting,
chain number. Nah, ini kan ada macam-macam juga nih. Nah, kita ke sini. Nah, numbering setting lihat dulu. Ini dia. Tuh. Kayak gini. Tunggu, ini saya pindahin dulu. Nah, ini kan terlihat nih guys. Ada renumber all, ada reuse old number, atau check for standard part. Nah, biasanya kalau kita numberingnya otomatis dari Tekla, kita tinggal ikuti ini aja nih. Sebentar. Kita renumber all. Nah, ini take new number, take new number. Ya, apa bedanya Bu sama compare to old? Compare to old itu misalnya gini, kamu udah bikin nih satu proyek selesai, udah di numbering. Tapi ternyata ada penambahan lagi. Misalkan nambah bentang lagi satu, atau nambah tingkatan lagi satu. Nah, ini bisa compare to old. Gitu. Ya, tapi kalau ini masih project baru, kita take new number. Sayang. Halo. Kamar mandi. Ya, take new number. Lalu, ini kan ada ya, assembly, position, sort order. Nah, karena kita pengerjaannya menggunakan apa namanya tuh, sumbu global XYZ, jadi kita sesuaikan aja. Ini secara X, ini Y, ini Z. Nah, gunanya apa? Untuk mempermudah pengerjaan ya, tapi balik lagi ya guys. Ini kan saya XYZ karena misalnya kita mau mengerjakan dari X dulu gitu loh. Jadi numberingnya itu urutannya dari sisi X, lalu ke sisi Y, lalu ke sisi Z gitu. Ya, ini kan kelihatan ya. Jadi saya startingnya dari sisi X udah, lalu ke Z, lalu ke Y, langsung ke Z. Gitu. Ya. Kalau misalnya di project kamu udah ada numbernya sendiri, nanti kamu tinggal ngikuti aja. Itu sortnya kemana duluan ya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Nih ya, saya cancel ya. Nah, ini lihat nih. Kan ini X, Y, Z. Saya numberingnya berarti dari X dulu nih. Berarti kan ini 1, 2, 3. Baru ke belakang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru ke atas Z gitu. Ya. Ini juga tergantung proyek masing-masing ya. Dia ngikutin mana. Kalau dari Tekla kita automatically seperti itu. Untuk mempermudah X, Y, Z. Nah. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita apply. Oh, gini ya caranya. Sebentar. Lupa saya. Nih ya, lihat dulu ya. Nah, ini dia. Ya, jadi kita mau nunjukin nih udah di number atau belum gitu. Maksudnya adalah gini ya. Tunggu bentar. Sebentar aja. Ke anak saya dulu. Sayang. Halo? Guys? Udah kedengaran belum suara saya? Terdengar, Bu. Oke, udah ya. Oke. Kalau ada suara musik sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Anak saya sambil nyanyi tuh. Sambil belajar. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi di number gini. Pertama-tama gini. Tadi kan kita udah cek ya ke numbering setting. Nah, ini untuk ngecek ya. Apakah kita sudah numberingnya udah berfungsi atau belum. Jadi kita klik salah satu. Misalnya ini saya ambil tadi ya. Terus kita ke inquire. Nah, ini part. Nah, di sini kan masih tanda tanya nih guys. Ya.
01 PO, 01 PO. Tanda tanya kan, ini berarti belum di numbering gitu. Ya, sekarang kita coba numbering. Drag semua, numbering setting, X, Y, Z, apply, oke. Nah, setelah itu, ya, setelah itu kita ke perform numbering, ya. Ini lihat dulu boleh, kita cek lagi apakah dia sudah ada. Nah, ini kan gini ya, masih tidak ada. Kita ke perform numbering. Nah, number series atau number modified object. Kita pakai yang ini dulu, check the modified part in the model and assign position number to the new and modified parts. Nah, numbering complete kan? Ada di sini. Sekarang kita cek lagi yang tadi. Tadi kan masih tanda tanya tuh. Kalau di sini udah numbering complete, seharusnya dia sudah berubah. Nah, seperti ini. Ternyata dia assembly positionnya P8 dan port positionnya P8. Jadi ini nomor ke-8 numberingnya. Paham ya guys? Halo? Jadi berubah kan? Halo? Coba Halo. yang lain. Iya. Oke, sip. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan guys? Ibu mohon maaf boleh diulang nggak Bu yang tadi? Oh boleh. Kalau mau diulang kita harus cek number dulu ya. Karena kita kan mau dari awal lagi nih. Jadi kita harus clear numbering dulu nih. Karena tadi kan udah ada nih. Di inquiry ini ya. Partnya 8. Sementara kita pengen ulang nih ya. Jadi kita clear numbering. Gimana caranya clear numbering nih kayak gini ya. Ini saya ambil satu lagi ya. Tadi kan ini di kolom ya. Nah, ini kita di balok. Kita lihat inquiry part. Nah ini kan B5 tuh. B5 ya. Nah, kita change numbering. Caranya adalah clear ya. Clear numbering itu kita ke change numbering. Kemudian clear part and assembly number. Jadi kita blok dulu tapi kayak tadi. Blok dulu semua objeknya. Kita change number. Clear part and assembly number. Numbers clear. Oke. Nah sekarang kita klik lagi. Nih lihat ini kan tadi B5 kan. Kita klik lagi. Inquire part. Nah dia tanda tanya lagi tuh. Berarti kan belum tuh. Ayo kita ulang lagi. Tadi siapa yang nanya pengulangan numbering? Saya Bu. Seno. Oke no. Nih no. Di drag dulu no. Jadi kalau mau clear numbering. Jangan lupa di drag. Kalau mau numbering juga di drag ya. Terus kita numbering setting. Nah ini renumber all. Ya. Take new number. Take new number. Kita permudah dengan XYZ. Apply. Oke. Nah, kalau sudah kita ke perform numbering. Number modified object. Renumber all is selected. All part may get new numbers. Do you want to continue? Yes. Nah, kan di sini ada tulisannya tuh numbering complete. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Yang tadi tanda tanya pasti udah hilang. Tuh. B5. Yang tadi juga nih, yang tadi tanda tanya sekarang udah ada. Tuh, P8. Kayak gitu. Ya. Gimana Seno? Paham? Udah bisa Paham Seno? Bu. Oke. Paham Bu. Cek numberingnya? Masih ingat? Cek numbering? Atau clear numbering? Kayak tadi ya, misalnya tadi saya sampaikan guys. Misalnya ada penambahan bentang, penambahan sesuatu, atau mengedit sesuatu yang harus, berarti kan ada numbering yang harus berubah tuh. Ya, kita bisa take new number atau pakai yang compare to old. Nah, kalau mau clear numberingnya tadi ya, jadi di drag dulu, terus change number, clear part, and assembly number. Oke, ini kita jadi tanda tanya lagi nih.
Tuh, ya. Nah, jadi nanti tinggal diulang lagi caranya. Ring setting, use tag number, bla bla bla, apply oke, perform numbering, number modify object, oke. Udah selesai. Kita cek lagi. Tuh ya. Yang lain juga pasti udah ada numbernya. Tuh ya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau sudah, kita kan tadi masih di model checking nih guys. Nah, model checking itu bukan hanya tadi model checking sudah ya. Terus kita kan di numbering ya. Nah, sebenarnya tadi ada satu nih yang tadi saya ketinggalan. Di number checking itu sebenarnya kita ada namanya sebentar, class ya. Coba cari deh, class di mana ya? Kok saya jadi lupa nih. Ada class tadi di sini ya. Cek. Class. Nah, class check manager. Ini coba yang laptopnya keren-keren, ini bisa kalian klik ya. Cek class manager. Jadi ini untuk memperlihatkan apakah sambungan-sambungan kamu di sini, model-model kamu di sini ada yang nge-class apa enggak. Ini kan saya banyak banget nih masih nge-class nih ya. Nih contohnya nih ya. Nih. Ini dia. Ini kan masih nge-class nih guys. Tuh ya. Ini kan masih nabrak nih class. Ya. Jadi kalau misalnya laptopnya kurang bagus, dia lemot banget. Tapi kalau misalnya kalian laptopnya bagus-bagus, coba kamu cek. Berapa banyak class kamu yang terjadi pada gambar kamu. Kalau misalnya ada, itu bisa kalian edit sendiri. Jadi manual ngeditnya ya guys. Gitu. Coba deh, tolong deh. Siapa ya? Yang laptopnya oke siapa nih? Fauzan, coba share screen deh. Ini model checking masih ya guys. Coba Zan. Class check. Iya, kelas langsung aja. Oh, di drag dulu, sorry. Di drag dulu, sorry. Iya, di drag dulu. Nah, itu kamu cek yang itu, klik yang ada tanda panah di atas. Iya, sip. Oke. Nah, itu in progress-nya suka makan lama ya. Nah, sip. Tuh, itu kelas kamu banyak kan? Ada berapa ratus tuh? Nah, itu dia. Itu yang harus kita cek satu-satu ya, guys. Misalnya bold-nya nih. Emang ada yang kuning ya kamu? Ada yang kuning ya? Hijau semua. Ada yang posisinya nggak benar? Coba lihat dulu satu-satu. Itu semua di bold soalnya. Coba ke atas, yang part. Ada nggak yang di part? Nah, pedestal bold. Nah, pedestal bold ya. Pedestal bold. Oke. Yang profil aja nggak ada ya? Profil berarti udah aman semua ya. Ini soalnya bold semua ya. Coba. Ke bawah lagi. Saya lihat kelasnya. Oh iya. Footing. Coba kamu klik aja. Kamu klik di kelasnya deh. Mana nomor 86 misalnya coba. Klik nomor 86. Bisa dia langsung keluar posisinya. 86. Klik. Oh iya, sip. Nah, itu di mana? Oh, nih ya. Tapi kayaknya nggak ada masalah ya. Oh, ini dia, tuh dia. Itu ada tambahan plat nggak jelas ini. Tuh yang ungu. Nah, tuh apa? Coba kamu kontrol 4. Kalau kontrol 4 nggak kelihatan, kontrol 2, sorry. Kontrol 2. Nah, itu ada. Oh, bentar. Dia nge-clash-nya di bagian mana?
bentrok sama yang bawah mungkin ya, sama ini nih yang ungu nih. Dempet sama ungu nih. Ya, tuh. Ya, di situ ya. Nah, gitu guys caranya nyari taunya ya. Jadi nanti kalau kamu ngeklik kelasnya, pasti ditunjukin di tempatnya di mana, gitu. Oke? Oke, thank you Fauzan. Nanti kalian bisa cek sendiri yang lain. Itu kelas cek. Kadangkala ada yang di profil ya. Ada yang di bold, ada yang di mana. Pokoknya di mana ada kelas, pasti di situ nanti kelihatan. Lalu, thank you. Ya, sip. Oke, sekarang share saya lagi. Nah, terus kita terakhir lanjut ke sini. Ya, kita lihat lagi ke result ya atau report. Nah, report itu kan ada 2 tuh kemarin. Ada yang masih inget nggak? Drawing and report, halo? Halo? Drawing dan report berarti yang keluarin apa? Reportnya sama drawingnya kan? Oke. Nah, lalu kita lihat begini misalnya. Ya, kayak tadi nih misalnya. Kita mau lihat tonase si baloknya aja. Ya. Kita bisa namanya filter materialis. Balik yang tadi masih berhubungan. Ini kita misalnya tadi pakai profil ya, W 200 kali 15. Modify, apply, oke. Nah, kan gini nih. Ya. Ini kita ambil misalnya. Ya, hanya baloknya saja. Terus kemudian kita ambil ke report. Nih, aduh, kita ke bawahin dulu. Ya. Report. Nah, di sini ada macam-macam nih, guys, ya. Report template. Tuh ya. Nah. Ada assembly bold, assembly list, bold list, hanya mau lihat boldnya saja juga bisa ya. Lalu kita mau carikan ini hanya si balok nih, kita ke materialis. Nah, ini dia materialis. Ya. Ini ada 2 ya, ada materialis biasa, ada materialis yang langsung ke Excel. Nah, saya kurang tahu nih kalau di student version bisa nggak ya? Kita ntar coba aja, bisa nggak dia langsung ke Excel ya? Tapi kalau kita langsung yang ini aja juga bisa kita coba. Lalu kemudian kita materialis kita klik ya, create from selected. Nah, ini dia. Jadi kita bisa ngelihat tonase hanya si W 200 kali 15 saja, ini dia. Ya, totalnya adalah 1366,4 kg. Berapa banyaknya? Ada 33 buah. Berapa total panjangnya? 91.614 mm. Nah, ini nantinya sangat berguna saat dipabrikasi, guys. Gitu. Makanya kenapa dengan Tekla efisiennya selain itu ya dari time, itu juga dari material. Jadi nggak ada tuh waste-waste yang terbuang karena udah ada informasinya di sini semua. Gitu. Paham nggak, guys? Ya, sekarang kita coba yang XL, mau nggak dia keluar ya? Create from selected, nah nggak mau kan? Karena saya kayak pernah nih, saya lupa. Cuman kalau misalnya kita menggunakan Tekla bukan yang student version ya, yang udah license resmi, itu dia langsung keluar di Excel.
Jadi kalian biasanya kan membuat apa tuh namanya RAB, ya RAB. Nah itu bisa langsung dari Excel, nah itu bisa keluar langsung nih di Tekla. Tapi karena kita student version, jadi nggak mau dia keluar di Excel. Oke? Nah sekarang kita cancel. Sekarang kita coba keluarin semua. Ini standar, modify, apply, oke. Kamu blok semua, kita ke drawing and reports lagi. Nah kalau ini kelihatan semuanya ya. Balik lagi, semakin besar bangunan kamu, misalnya 2 atas 2000 meter persegi, tapi kamu ngeblok semua, yang pasti yang keluar akan banyak sekali guys. Ini ya, materialis tadi mana nih dia. Nah tuh, ini semua nih keluar nih guys. Ya, ini untuk footingnya 400 kali 400. Ya, ini weightnya. Ini untuk kolom yang kita gunakan, yang panjangnya apa? Yang panjangnya 5.000, yang panjangnya 8.000. Tadi sorry bukan panjang, tinggi ya. Tingginya 9.000 sama 8.000. Nah ini areanya, weightnya juga sekian. Plat 8 kali 135 untuk end plate kita juga kelihatan semuanya di sini. Ya. Nah ini total semuanya. Berapa sih tonase struktur kita? Tonase proyek kita ini loh, 17.760,5 kilogram. Seperti itu. Ya, coba. Siapa ya? Saya coba panggil. Saya stop share. Marsha, coba share screen Marsha. Ya, Bu. Tapi maaf, Bu, tadi saya ngikutinnya agak lambat, Bu. Gak apa-apa, saya nggak nyuruh kamu checklist kok. Kalau checklist emang agak lemot nanti di laptop kita. Saya cuman report doang kok. Lihat kamu reportnya. Sudah terlihat belum, Bu? Belum? Sekarang Nah, sudah belum, Bu? sudah? Oke. Coba Marsha, saya mau Iya, Bu. tahu berapa tonase dari kolom yang 9 meter aja. Ibu, maaf, tadi saya belum sampai situ, Bu. Oh, belum sampai situ. Kok Marsha diam Iya, aja? Kalau saya soalnya kecepatan ngomong dong. tadi agak lambat, jadi sayanya ngikutinnya pelan-pelan. Oh, ya udah. Oke, Yuni, coba Yun. Stop lagi, Marsha. Maaf, Bu, laptop ini Ketinggalan nggak juga. share screen, Bu. Oh, nggak bisa share screen. Iya, nggak bisa, Bu. Oh, gitu. Zaki. Zaki, coba Zaki. Zaki. Ada 2, Bu. Oh iya, yaudah Zaki Agassi aja deh. Abis yang M Zaki nggak respon. Saya juga Ad- belum nyoba sih, Bu. Tadi ceknya. Iya, sama-sama Zaki soalnya. Kenapa Zaki Agassi? Agassi kenapa? Nah, saya juga ketinggalan, tapi boleh coba sambil dipandu gak, Bu? Oh boleh dong. Coba buka share screen. Ini, Bu. Ke mana, Bu, ya, Bu? Nah, coba sekarang pertanyaannya misalnya gini ya. Kita mau cari total tonase kolom. Ya, Ini, Bu. ya coba berarti kamu di itu dulu dong. Di filter. Di filter kolom kamu. Palingan sama ini. Iya, kolom aja yang ditampilin. Dika sayang. Halo. Bentar, Alia, maaf. Maaf, Bu. Ini. pelajarannya apa? Hmm. Ya udah. Dikerja itu latihannya. Iya, Zaki. Agassi. Ya, di filter, Bu. Iya, di filter. Masih ingat kan tadi caranya filter? Nah, itu dia, Bu. Saya ketinggalan berarti, maaf, Bu. Oh, klik kanan. Ya. Klik kanan. Properties. Mm-mm.
Object group Object group. paling bawah, Iya. paling kanan. Nah, Oke. pakai nama. Oke. Klik yang di nama, part name Oke. paling atas. Nah, Klik dulu, klik di sebelah kiri. Klik dulu sebelah kiri. Ya, terus value-nya ditaruh. Value. C1, C1, koma, C2, C2. koma, C3. Coba mau nggak? Di apply atau di oke, Bu? Terus modify apply, oke. Oke. Lalu Mau nggak? Nggak mau. Coba kalau gitu satu-satu. Dia nggak mau semuanya. C1 dulu. oke, ada lagi ya? Ini. Object group. Ya. Mhm. Di sini, Bu ya? Iya, C1. Satu. Nah, itu tunggu. Biar kita semuanya dapat. Kamu klik lagi yang 2, yang part 2. Dua Yang ke ini. bawah. Iya, kamu klik paling kiri. Klik paling Nah. kiri. Klik, ya. Terus kamu ganti profilnya by name. Ganti. Ini. Profilnya by name. Iya, ganti. Name. Oh. Ya, name. Iya, tadi Oh. name. Ganti ini. by name. Iya, klik. Nah, kamu C2, klik C2. Nah, itu yang bawah ganti lagi. Kan kita mau cari 1, 2, 3. Nah, itu ganti name. Nah, ganti C3. Ya, modify apply, oke, coba. Ini langsung oke aja, Bu? Modify, apply, oke. Apply. Kok nggak mau kebuka? Kamu namainnya apa sih? Namain kolomnya. Kok nggak ada yang mau kebuka? Itu. Bener. C2. Itu tadi. Sesuai. Terus yang C1, C3-nya sama kan namanya? Sama harusnya sih, Bu. Kok nggak mau keluar ya? Iya. Coba satu-satu kali ya. Karena biasanya mau loh. Balikinnya gimana, Bu? Balikinnya, properties, klik kanan. Ya, standar. Nah, Klik standar. yang di visible object group. Iya. Visible object group. Enggak, visible object group. Oke. Sudah. Kamu balikin semua kan? Pertanyaan kamu tadi, ya. Diklik visible object groupnya. Nah, itu yang ada klik, ya itu. Balik ke standar. Iya. Nah, modify, apply. Oke, nah. Kalau gitu C2 aja deh, Zaki. Oke, Bu. Mm-mm. Berarti di sini aja, Bu ya? Ya, di name 1 aja, C2. Oh, namanya sama, Bu, ternyata, Bu. Saya lupa Oh, namanya ganti. Iya. namanya C2. C2. Oke. Nah, sekarang kamu blok C2-nya, ya. Ya. Terus ke report. Di mana tuh, Bu? Oh, Report, drawing and report. oke. Reports. Itu yang ada buku. Nih Zaki nggak dengerin saya nih ya? Nih, lalu ke Iya. mana, Bu? Materialis. Materialis. Iya, di situ cari yang materialis. Iya. Create from selected. Create from selected. Nah, dibuka. Nah, itu dia tonase kolom C2 kamu 3.385,5 kg. Banyaknya ada 4. Ya, panjangnya 9.000 gitu kan? Iya, Bu. Iya, itu caranya ya. Oke? Baik, Bu. Iya. Sampai sini ada yang masih ketinggalan, guys? Ada yang masih mau bertanya mengenai report? Oke, Zak, boleh ditutup, dicoba lagi ya. Iya, Bu. Halo? Kasih, Bu. Sama-sama. Ya? Ibu, Ya, Yun. ini laptopnya ternyata bisa, Bu. Bisa. Tadi ini juga ketinggalan. Oke, Yuni boleh coba. Coba dibuka. Share screen. Iya, oke, sip. Ini belum masukin
sambungan yang di bawah ya. Yang Coba mana, Bu? kontrol 2, say. Kontrol 2. Kontrol 2. Aku agak lemot. Oh iya, nggak apa-apa. Sama laptop saya juga suka lemot. Oke, sip. Iya, oke, udah kok. Sekarang Yuni misalnya mau cari balok ya. Balok Yuni tuh ada 4 macem tuh. Soalnya warnanya beda-beda. Coba dicek. Namanya sama nggak? Beda semua, Bu. Beda semua. Ya, sampai B berapa ya? Oke, coba klik salah satu deh. Klik salah satu BIM-nya. Ini, Bu. Iya, klik salah satu. Coba lihat ke atasin di profilnya. Ke atasin, B6. Ya, Bu. Oke, coba properties, Ya. klik kanan. Klik kanan. Bukan. Kita ceritanya mau cari materialisnya B6 Yuni ya. Ya, Bu. Properties, klik kanan. Ini, Bu. Nah, ke object group. Object group paling bawah kanan. Ini, Bu. Ya, Klik aja, Bu. iya. Cari by name. Paling atas. Iya itu. Part name equals. Itu loh kategori part. Ya, klik. Iya, klik. Nah, value-nya tulis B6. Gimana, Bu? Value. Di value, klik di value-nya. Gak bisa, Bu. Di bawahnya dong. Itu yang biru-biru. Ah, ini sama nih, Yuni nggak perhatiin saya ini. Tadi nge-lag, Bu. Jadinya susah. Di value-nya yang biru, Yun. Yang itu loh, yang kamu ngeblok biru. Oh, ini. Iya, di value-nya di bawah. Nah, B6. Dah, modify apply oke. Dah. Ya, Bu. Ya udah, close. Nah, kan kelihatan kan? Nah, Oh, iya, sekarang Bu. Yuni cari tuh berapa tonasenya. Blok dulu semua. Semuanya, Bu. Yang BIM-nya aja ya, BIM-nya aja yang kamu blok. Terus ke report itu tuh yang ada naskah paling kanan, gambar naskah paling kanan, reports. Iya. Terus ke materialis. Iya. Nah, itu dia, digedein coba. Nah, itu dia. Berarti ada berapa jumlah balok B6 kamu? Ada 7. Berat totalnya berapa? 286,4 kg. Panjang totalnya berapa nih yang dibutuhin dengan size W 200 kali 15 itu? 19.200 mm. Gitu Yun ya. Oh, iya, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Boleh di stop? Ya. Mungkin. Gantian lagi ya. Ya, Bu. Apa ya? Oke. Nah, sekarang kita ke gambar ya, guys. Kita ke gambar, saya mau
Ctrl I, bentar. Oke. Nah, untuk mendapatkan gambar yang baik, kamu klik ini dulu guys, kanan, fit work area to entire model. Jadi benar-benar cuma yang di sini doang yang kita kerjakan yang akan digambarin, ya. Gitu. Kalau terlalu panjang juga nanti tampilan di gambarnya jadinya agak ke bawah. Ini udah ya. Fit work area to entire model. Lalu kita harus pilih dulu nih kepala gambarnya. Tunggu bentar ya guys ya. Saya mau ngomong sama anak saya dulu. Oh guys, sorry ya. Kita lanjut ya. Jadi pertama kita pemilihan kepala gambar dulu. Ya. Ini kan ada drawing and report nih ya. Nah ini kan ada document manager, drawing properties, ya, create JE drawing, master drawing catalog, dan yang lain-lain nih. Ya. Pertama-tama kita ke drawing properties dulu. Nah. Ya, terus kita ke JE drawing. Nah, general Reynolds drawing properties. Nah, di sini tampilan yang akan keluar di drawing kamu disesuaikan semua nih. Jadi misalnya layoutnya, ya, auto size atau specific size. Nah, kita misalkan mau dalam bentuk A3, berarti kita pilih ini. Atau kita mau pakai A1, A0, A2, nih semua ada di sini ya. Kalau auto size ya dari Tekla aja. Tapi kalau specified ya udah sesuaikan dengan yang kamu butuhkan ya. Misalkan kita butuhnya A3. Kita pilih ini, apply, oke. Lalu ini ada section view. Nah, kita pakai simbol A. Ini view-nya juga ya, ini label-labelnya. Kita mau pakai markingnya seperti apa? Tuh. Ya, ini ada contohnya. Tuh. View name, colornya misalnya hijau. Ini bisa ganti-ganti ya, sesuai dengan standar dari project masing-masing. Kalau pakai merah atau pakai apa ya, atau hitam atau biru. Kemudian type frame around elementsnya apa? Ini loh yang ada di gambar itu loh. Ya, dia misalkan pakai kotak, terus atau silinder atau seperti ini ya, macam-macam ya. Ini sesuaikan dengan standar yang ada di project masing-masing. Oke, yang untuk A2-nya juga sama ya. Terus size-nya berapa? Colornya pakai apa colornya? Ini saya belum dirubah-rubah ya, karena saya masih on default-nya Tekla. Nah, dimensionnya juga sama. Ini balik lagi, kembali ke standar masing-masing project. Misalnya, saya pakai default Tekla kan seperti ini nih, straight ya. Atau kalian mau pakai yang seperti ini, atau mau pakai yang ini, atau mau pakai yang ini. Ya. Terus degrees-nya kayak gimana? Nah. Ya, tergantung standar masing-masing lagi.
Lalu juga ini appearance-nya. Nah, ini dia. Ya, colornya juga mau kayak gimana, backgroundnya juga kayak gimana, row shape-nya kayak gimana, apakah yang seperti ini ya atau pakai yang atas. Ini tergantung dari project masing-masing juga standarnya gimana. Oh, ini kan di gambar teknik ya kan guys? Ya, kalian biasanya pakai yang mana nih? Disesuaikan. Siapa yang jago AutoCAD tuh? Biasanya lebih ngerti tuh ya. Standarnya pakai yang mana? Nah, ini juga ada apa? Fontnya, font tulisannya mau apa? Pakai Arial kah? Pakai Times New Roman kah? Nah, ini kan kembali lagi ke standar project masing-masing tuh. Ya. Terus short dimensionnya juga sama ya, mau yang inside atau outside. Kembali lagi ke standar project masing-masing. Oke, nah kita coba lihat lagi nih, apalagi yang harus kita cek. Ini marks juga ya, marks, objek, ini semua mengikuti standar masing-masing yang tadi saya perlihatkan ke kalian. Yang penting tadi layoutnya di sini. Ya, kita specified 3 apply oke, apply oke. Jangan lupa kalau udah apply oke di sini, kalau sudah apply di layout, ya ini tetap apply oke, kalau nggak ntar hilang kayak tadi. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke report drawing? Mohon maaf Bu, boleh diulang nggak Bu? Tadi saya ketinggalan. Oke, itu siapa ya? Gibran Bu. Gibran, nih Gibran. Jadi ke drawing properties, ada geode drawing. Untuk layoutnya di sini kita mau rubah-rubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Gambarnya mau dalam format A0, A1, A2, atau A3. Kita apply di sini, kita oke di sini, apply lagi di sini, oke lagi di sini. Untuk yang lainnya, contohnya ini ya section view-nya. Lalu view-nya, nih kayak gini, labeling ya. Labeling seperti apanya itu tergantung dari project masing-masing, standarnya seperti apa, dimensionnya juga. Ini kan dimensionnya nih, tuh ya. Macam-macam standarnya seperti apa. Ikuti aja di sini ya. Ini sebenarnya kalian bisa mencoba-coba sendiri ya. Karena ini banyak banget pilihannya ya guys. Ya, tuh banyak banget pilihannya ya. Marknya juga, part marknya seperti apa nih. Tuh. Ya. Pilihan fontnya seperti apa. Fontnya aja bisa kita atur. Jadi tergantung standar masing-masing ya guys. Gitu. Oke. Ini yang penting di sini sih layout. Kalau yang lain kalian bisa trial and error sendiri. Nggak ada error sih ya. Trial sendiri ya. Apply oke. Gitu ya. Gibran, sudah? Ya sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, kalau sudah, ayo kita coba. Ya, kita misalkan mau menampilkan Ctrl I, ya. Kita mau lihat plan 0. Nah, ini ya. Nah, plan 0 kita nih. Oke. Plan 0 kita create drawing. Ya, plan 0, terus open, create. Tunggu ya. Nah, ini dia. Kelihatan guys? Tuh. Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Seperti ini. Ya, keren kan Tekla? Jadi bisa 3D-nya juga dapet. Terus 2D-nya juga dapet. Nah, ini ya yang tadi saya bilang sesuaikan standar masing-masing tuh ini ya guys. Nih tulisannya mau warna merah, kayak hijau, kayak biru, kayak terus bentuk garisnya seperti apa, terus bentuk bunderannya seperti apa, terus fontnya berapa, ya itu semua yang tadi yang ada di apa tadi setting ya di drawing properties tadi loh guys ya.
settingan yang tadi ya, itu kalian bisa coba-coba sendiri ya, gitu. Nah, sekarang yang mesti kita cari tahu adalah, ini kan kalau udah tampilan seperti ini, ya, ini kita bisa mainin skalanya, ya. Bisa mainin skalanya dan kita juga bisa merubah warna dari tampilan hanya menekan huruf B. Nah, tuh. Kamu coba tekan huruf B kamu di keyboard. Nih, pasti warnanya ntar ganti-ganti ya. Ada yang hitam putih saja, ini yang agak tipis warnanya, dan ini yang berwarna. Tuh. Oke, nih lihat lagi ya. Tekan huruf B di keyboard. Ini untuk berwarna, tampilan hitam putih, ini tampilan tipis. Ini bold, tipis, berwarna. Udah dicoba semua yang kontrol keyboard di B. Halo, udah coba tekan keyboard huruf B? Sudah, Bu. Ya, itu bisa berubah-ubah warnanya. Nah, lalu tadi kita mau ke skala kan? Nah, kalau ke skala caranya klik gambar. Nih, klik gambarnya nih. Tuh. Ya. Sorry nih kalau laptop saya agak lemot ya. Tuh, tampilannya jadi lama banget nih. Nah, kan ada atribut 1, atribut 2, label kan. Nah, kalian tinggal klik di sini. Ini kan 1:100.000 nih. Coba kita ganti 50.000. Ya. Modify. Apply. Oke. Nah, kita lihat jadi seperti apa tuh. 2 kali lipatnya yang tadi kan. Gitu guys. Berhasil nggak? Bu, maaf, yang Ya. tadi ngeskalain boleh diulang lagi nggak, Bu? Gini sayang, nih ya. Ini kan tadi 1:50.000 nih skalanya. Ya, bentar. Tuh ya, 1:50 kan. Kita mau ganti lagi 1:100 ya. Klik-klik. Klik-kliknya di sini nih, Say. Bentar, saya cancel dulu. Klik-kliknya di sini nih, Say. Ini kan ada apa? Ada kayak blok ya. Lihat nggak sih, guys? Ini loh. Kayak kotak ini nih, kotak nih. Ini yang muncul kedap-kedip nih, lihat nggak? Iya, Bu. Nah, klik-klik. Nah, keluar tadi magenta, lalu keluar ini. Kita pindahin lagi ke 100 ya. Nah, modify, apply. Oke. Nah, jadi deh lebih kecil lagi. Bisa? Bisa, Bu. Oke, good. Makasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Nah, terus balik lagi ke sini nih, guys. Yang pertama kali kita bikin, ini semuanya ada di sini yang saya bilang. Makanya ini harus wajib diisi ya. Yang tadi pertama kali pekerjaan kita pertama kali ya, setting properties ya di sini. Nah, menu nih. Ya. Ini di sini keluarnya model name, approved by, project engineer-nya siapa, design engineer-nya siapa, project number-nya apa. Di sini ya isinya. Makanya dilengkapin. Tapi kalau nanti ada project lain ya. Ini kan kita cuma belajar, kamu jangan lupa isinya di sini. Gitu. Oke, terus misalnya kita mau menyajikan gambar yang lain. Tunggu ya, ini saya skalain dulu, soalnya kecil banget ya. Bentar. Saya skalakan dulu 50. Ini ada labelnya. Ini label-labelnya bisa kalian ubah-ubah sendiri guys. Silahkan berekspresi sekalian. Gak masalah ya. Ini tinggal kalian, misalnya nih, scale kan di sini ya, vname. Misalkan drawing name kamu masukin kemari. Nah, ntar keluar tuh drawing name-nya apa. Ya. Ini kita, misalnya drawing name ya tadi ya nih. Kita modify, apply OK. Modify, apply OK. Apa yang terjadi? Nah, tuh ada drawing name kan? Standar. Gitu. Ya. Kalau kita klik-klik lagi di sini. Nah.
Nah, ini labelnya kita buang lagi yang drawing name-nya. Cuma view name-nya aja, modify, apply, oke. Modify, apply, oke. Nah, yang standar tadi pasti hilang. Tuh, dia hanya plan 0 dan skala. Gitu ya. Oke. Apa lagi kita mau cari? Kalian bisa dicoba-coba. Fontnya juga bisa kalian coba-coba ya. Di sini. Size-nya misalnya ya. Size-nya juga bisa kalian ubah sendiri ya. Kalau butuhnya besar, tinggal ganti. Ini di sini semua guys. Tuh. Ya. Oke. Silahkan kalau mau dicoba ubah-ubah ya. Saya kasih waktu 5 menit mau buat coba-coba, mencoba-coba yang lain, warnanya juga bisa kalian ganti. Saya mau minum dulu ya sebentar. Mana ya ini? Bentar ya guys. Halo, Assalamualaikum. Masih di sana? Masih, Bu. Masih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi kalau udah kalian trial sendiri, Iya. kenapa guys? Ada yang talking? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bisa mencari detail dari detail dari base plate footing kamu ya, footing kalian. Jadi bentar, caranya gini. Ya, kita ke dimensioning, nih kan dimensioning ya. Atau kita cari ke views ya. Kita ambil detail view. Nah, misalnya kita mau ambil ini ya. Pick a center point. This one. Pick a point along the circle. This one. Klik label position. This one. Taruh sini. Nah, ini detailnya. Misalnya detailnya harusnya nggak di sini, kita tinggal pindahin. Ya. Kita pindahin dia ke sini misalnya. Nah. Ya, ini kita pindahin kemari. Atau ini kita ke sini ini ya. Jadi detailnya nih yang kita pindahin kemari. Nah. Gitu. Ini detail A. Nah, ini kan tulisan detail A nih. Detailnya kan terlalu warnanya kurang bagus. Kalian bisa ganti warnanya ya. Tulisan detailnya. Ya. Ganti-gantinya di sini nih, guys. Font colornya blue green, kita bisa ganti ya. Detail name. Maaf, Oke. Kenapa Narita? saya tadi awalnya udah tampil kayak gitu, tapi malah balik lagi ke model yang awal, Bu.
Balik lagi ke model yang awal. Iya, jadi kayak tampilan plan A di yang pertama gitu, Bu. Oh, coba sharing Narita. Baik, Bu. Heeh. Sayang. Udah kenapa? Seperti ini, Bu. Tapi Oke. tools atasnya sama. Cuman ini tampilannya beda. Kok kamu nggak ada kop gambarnya ya? Gitu. Tadi pertama udah muncul, Bu. Coba ke drawing. Iya, drawing. Klik. Iya, enggak diklik drawingnya aja. Bentar sayang. Kenapa? Gak mau, Bu. Oke, coba. Sebentar. Itu kamu zoom in? Coba deh. Zoom out nggak keluar apa-apa ya? Kok Nggak nggak keluar, satu Bu. lagi ya? Coba close. Close app-nya, Bu. Coba ke drawing manager dulu. Drawing manager. Klik dokumen manager. Hah. Ya. Oke, kamu klik yang satu. Yang G mark 1 ya. Klik. Klik. Udah, Bu. Klik. Nggak keluar apa-apa ya? Sama. Klik nggak keluar. Oh, masih kayak gitu ya? Iya. Coba close deh sebentar. Close yang paling bukan close tagline-nya ya. Close drawing-nya. Itu yang paling kanan. Paling kanan di atas ada X. Iya, ini. Iya, close Ini, dulu. Bu. Iya, close dulu. Ya. Close dulu. Kok tampilannya gitu sih? Iya. Bentar. Saya juga nggak tahu, Bu. Coba Ctrl I. Yang tadi lagi. Iya, yang plan 0. Oke, sip. Oke. Kok tampilnya beda ya, Narita? Fuse-nya coba fuse. Ke fuse lagi deh. Oke. Wah. Kamu tadi pengaturan drawingnya udah ngikutin saya belum? Belum, Bu. Apa? Belum. Ya Jadi, iyalah. di awal udah. Enggak, udah ke awal. Udah muncul kop pertama. Kop layout udah. Nah, tapi tiba-tiba balik ke kayak gini. Terus tools atasnya begini. Oh. Tunggu nih, ini juga baru tahu sih saya ya. Masalah kayak gini, fuse. Tapi ini sebenarnya udah fuse drawing. Pas kamu close, coba kamu close lagi deh Narita. Tuh. Dia masih balik kemari ya. Iya. Coba kamu close dulu deh, saya coba cari ya. Ketemu, Bu. Tuh dia. Alhamdulillah. Tadi di close doang kan ya? Iya. Ya, oke deh. Ya udah. Oh, Makasih, I Bu. see. Ini loh Narita di Windows kamu. Coba. Nah, Iya. kamu kan Ini ke gimana, Bu? plan kamu yang tadi yang keklik yang view 3. View 3. Tadi kamu view berapa tuh? 0 ya? Tadi view Udah. 0, di Ya view udah, 4. itu. Tapi pas di close. Ya udah, kliknya ada G-nya ya. G. G itu gitu. simbol dari JA Drawing, guys. Baik, Bu. Iya, dah. Alhamdulillah ya, udah Makasih, ketemu. Bu. Ya, sama-sama. Kaget juga saya kalau hilang. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tadi untuk menampilkan detail kayak gitu ya, guys. Jadi kita klik di sini. Saya coba lagi ya. Tadi yang ketinggalan di detail view gini. Klik detail view. Kita ambil tengahnya. Ini kan ada nih komennya ya. Pick a center point. Tuh.
Pick a point along the circle, misalnya di sini, ya. Pick label position, ini misalnya di sini. Nah, kan detail B nih, padahal mah sama ya. Kamu tinggal pindahin. Nah, kayak gitu. Kalau mau dibuang juga bisa ya, tinggal delete aja. Detail B-nya juga tinggal di delete aja. Nah, gitu. Ini detail A. Tuh ya, detail A kita. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Aman semua? Ibu maaf, Dalam? tadi saya ketinggalan, terus pas munculin ininya tuh kayak banyak tulisannya gitu, Bu. Oh, nggak apa-apa. Itu masalah tampilan yang saya bilang. Ini siapa? Kathy ya? Destiara, Bu. Oh, Desti kok suaranya mirip Kathy, Des? Coba share screen, Des. Bentar, Bu. Oke. Sayang. Gini, Bu. Besok dapat jelek nyesel loh. Oh iya, nggak masalah. Jadi itu nggak masalah, itu tampilannya. Kamu klik kanan. Itu kamu bukan bukan plan 0 yang ditampilin ya? Tadi saya plan 0 di sini, Bu. Ini plan 0. Coba buka di Zoom. Ini di Zoom itu, di Zoom. Itu bukan plan 0 sayang. Kalau plan 0 itu cuman kelihatan base plate-nya doang. Itu kamu 3D itu, soalnya miring-miring, lihat deh. Oh, ininya ya, Bu. Iya, itu miring-miring bukan 3D, say. Makanya kenapa kelihatan semuanya. Coba kamu ke Windows. Tuh lihat deh. Lihat deh, itu aja di drawing title kamu. Di drawing title itu bukan plan 0. Buka. Ininya, Bu. Di drawing title paling bawah. Oh. Iya, lihat deh, itu bukan plan 0. Coba buka. Iya itu. Di Zoom. Coba, saya nggak kelihatan tuh apa tulisannya. Tuh, drawing kan? Itu semua. Itu semua yang kamu tampilin. Itu kamu juga belum di numbering tuh, masih tanda tanya. Kamu Tadi nggak ketinggalan. bisa. Tadi nggak bisa masuk, Bu, numberingnya. Kenapa? Nggak tahu. Tadi saya udah mencet yang kayak Ibu suruh. Terus kayak nggak bisa gitu. Coba kamu balik lagi deh ke 3D kamu. Nah, ya. Ini saya belum masukin. Aduh, bentar. Saya Nah, belum itu. masukin bawahnya, Bu. Nah, Kenapa yang kebuka semua? Ya, nggak kayak saya ya kamu karena bukanya 3D-nya, bukan plan 0-nya. Ya. di Coba sininya sekarang Windows. Maksud saya Ctrl I. Ctrl I. Mau nggak? Ctrl I-nya. Close. Drawing-nya di close kalau gitu. Di Windows kamu ada plan 0 nggak? Windows kamu, iya, klik Windows. nggak ada plan 0. Bentar, Bu. Laptop saya nge-lag. Ya, jadi semua yang tampilannya kayak Desti, ini artinya dia tuh semuanya 3D-nya yang jadi gambar ini. Tuh kelihatan kok. Nah, tuh dia. Kamu 3D itu yang kamu jadikan gambar, bukan plan 0 itu, say. Ini tapi Bukan plan 0. Kalau plan 0 tuh hanya kelihatan ininya aja. Apa? Footingnya aja. Nah, bentar, itu Bu. kamu 3D, kamu jadikan plan. 3D, Bentar, Bu. kamu jadikan plan. Pencetnya apa, Bu? Bentar. Ctrl I. Terus apa, Bu? Ctrl I-nya aja belum keluar. Di sini di saya udah, Bu. Oh, ya udah terus tampilnya yang plan 0. Plan plus 0. Plus 0 terus diokein, Bu. Iya.
Udah, Bu, tapi nggak berubah di sininya. Coba window kamu di close. Ini di close juga, lagi. Bu. Ya, Ini no. close lagi aja nggak apa-apa. Ini Close. close. No. Iya, close. Ini close juga, Bu. Nah, itu udah, Ctrl I. Bentar, Bu. Coba itu kan Windows kamu nih, itu ada 4 tuh. Kamu cari yang plan 0. Nggak kebuka, Bu, bentar. Begini juga, Bu, plan 0. Lah, nggak mungkin deh sayang. Coba, Bu, saya ganti ke yang entire screen dulu, Bu. Bentar, Bu. Biar kelihatan. Kalau kita udah bikin view properties yang pertama, ingat nggak guys? Tahapan awal-awal kan itu view properties ya. Berdasarkan plan, berdasarkan X, Y, Z kan. Nah iya itu plan 0. Ini, Bu, nggak bisa. Tetap kayak gini. Yang lain dibuang dulu deh. Yang lain dibuang dulu Windows kamu. Coba klik Windows kamu. Window. Enggak. Window. Ini. Ya, itu kamu grid 2, 3, 4. Bukan plan 0. Oh, sebentar. Ini close all view, Bu. Enggak, close all view. Ya, betul. Close all view. Ctrl I. Ctrl I. Terus masuk Plan ini. 0. Ini, Bu. Lah iya ya, kok kamu aneh sih? Nah, itu, Bu. Ctrl P. Ini bisa. Nah, itu bisa. Iya. Itu bisa. Coba sekarang tampilin. Open drawing. Bentar, Bu. Tetap kayak gitu, Bu. Ulang. Close dulu. Sebentar, Bu. Nah, coba kamu drag dulu deh. Ini aku select, Bu. Drag, ya. Nah, coba open drawing. Plan 0. Open drawing aja. Ini. Ini yang kamu salah. Gimana, Bu? Ini sayang. Coba. Udah, open drawing tadi. Nah, itu ada option. Ya. Jangan all selected views. Ini apa, Bu? One drawing per view. Oke. Terus yang plan 0, open drawing. Coba create. Kok masih gitu sih? Aneh banget ya. Nggak tahu. Waduh. Ini tunggu ya, ini agak aneh ya. Ini kayak tampilan tagline-nya deh. Coba gini aja deh, karena ini termasuk peristiwa baru juga ya pada saya ya. Kan yang kemarin saya bilang ya guys, kalau kita pakai student version itu ada aja tuh masalahnya. Setiap laptop tuh beda-beda. Coba sekarang kalau plan yang lain deh guys. Siapa namanya Desti? Coba kita Yang coba lagi lain. ya. Kamu close Ini dulu. Bu. Close dulu. Bentar ya guys, yang lain ya. Biar kalian tahu juga lah permasalahan di laptop Desti. Coba kita cari grid 1 aja deh. Grid 1. Ya. Oke, Ini, kita Bu. coba grid 1 aja ya. Terus kamu jadiin plan. Pencet play, Ctrl P. Nah ya, kita cari di situ aja. Oke, sekarang kamu ke drawing. Tadi Grid kita 1. plan apa? Grid 1, oke. One drawing per view, oke. Open drawing, create. Masih kayak tadi nggak? Iya bener, emang tampilan kamu tuh, Say. Semuanya jadi 3D ya? Iya kayaknya. Tapi itu bisa sih, bentar. Itu bisa sih. Itu tuh, udah. Nah, Ini ini udah yang selesai. plan, iya tuh grid kamu udah bisa. Iya. Ya tuh udah. Berarti hanya yang plan view aja ya. Kenapa ya? Nanti saya coba cari tahu ya, Des. Tapi itu yang penting udah bisa ya. Terus Iya, kamu Bu. tadi yang numbering coba diulang ya, Des. Iya, Ya, bentar, Bu. karena itu masih tanda tanya tuh. Siap, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Di stop share, ya. Lanjut. Nah, tadi kenapa tampilan siapa nanti Desti banyak ya, guys? Itu tadi di sininya ya, guys. Nah, di sini nih. Dia nampilin semuanya. Ingat nggak yang tadi pertama kali kita?
dimension, tunggu drawing ya. Nih. Nah, ini dia. Jadi di atribut-atributnya itu dia ditampilin semua. Nih, view name-nya dimasukin, scale-nya dimasukin, drawing-nya dimasukin, text-nya dimasukin, simbolnya dimasukin. Jadi akan keluar tuh semua detailnya keluar. Ya, kalau saya kan hanya detail sama nama aja. Jadi yang keluar hanya yang tadi aja nih, detail dan nama doang. Nah, ini detail dan namanya udah. Gitu. Ya. Nah, ini kalian bisa, ini berlaku pada semua gambar ya. Jadi kamu kalau mau menampilkan misalkan kayak tadi plan E saja ya sama. Jadi dari yang 3D-nya itu kamu tampilkan plan E, terus tinggal ke view drawing, keluarkan itu sama. Ya. Skala juga sama ya guys. Detail juga sama ya. Jadi ini standar dari awalnya seperti itu ya guys. Nah, dimension sekarang. Tunggu sebentar guys. Oke, sorry ya guys, anak saya lagi ujian nih seminggu ini. Sorry, ada intermezzo sedikit-sedikit ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dimensi ya. Nah, misalnya gini, kan tadi kita udah dapat detailnya nih, kita mau cari dimensinya dia nih ya. Tadi kita ke views, nah kan ini ada, kalau views kan untuk detail sama section view ya. Kita ke dimensioning, horizontal dan vertikal misalnya. Nah, kita mau cari horizontalnya ya. Pick dimension point di sini ya, sampai sini. Nah, klik kemari. Tuh. Nah, kalau untuk menyelesaikan dimension, kita klik scroll-nya. Klik scroll. Nah, kayak gini. Ya. Kenapa nih ada si siapa? Tanda tanya. Ini artinya ada perubahan sebelumnya. Ya, ini nggak masalah ya. Terus kalau misalkan dimensi vertikal. Sini, klik sini, klik sini. Nah, seperti itu. Ya. Ini kalau mau dikeatasin, misalkan terlalu jauh, nah di sini bisa, juga terlalu jauh, kamu tinggal geser aja, ya. Misalnya dari kalian ada, Bu, saya kok nggak bisa langsung dimundurin majuin Bu. Nah ini direct modification kamu, berarti belum dicentang. Ya, ini ada direct modification. Kemarin ada kan yang kayak gini, nih, ya. Ini harus di select all. Sama direct modification-nya juga harus dicentang. Nah, bisa sampai sini guys? Bisa ngikutin untuk dimensionnya? Halo? Halo? Bisa itu. Bisa? Oke, bisa ya. Lalu untuk yang lain-lain sama aja sebenarnya ya guys. Misalnya nih kayak gini deh ya, kita misalkan mau apa namanya, mendetailkan yang lain nih nama-nama yang ini ya. Nah, ya, misalnya tadi itu klik-klik ya. Peta A1-nya. Nah, kita mau cari view name, bentar. Yang A2-nya ada nggak? Nah, ini kita cari teks misalnya ya. Add teksnya. Tunggu jangan teks deh yang lain. Yang bisa langsung ketahuan ya. View name udah, drawing name udah. Simbol. Simbol nggak keluar ya. Oh, kalau
Kalau apa namanya? Tekla student nggak lengkap ya guys. Bentar ya. Scale tadi udah. View name, drawing name tadi juga udah kita keluarin ya. Oke, cuma segini doang berarti. Ya udah. Nah. Coba kita cari yang mark to ya. Yang mark to apakah ada yang bisa kita masukkan? Oh enggak, dia tetap ya. Semua juga sama. Oke. Attribute to. Attribute one. Oke, nggak ada lagi deh. Nah, ini. Misalnya kita mau cari part mark ya, misalnya. Part mark. Ininya aja. Nah. Kita misalnya mau masukin apa namanya material ya atau name-nya lah. Kita masukin di sini ya. Oke, nih ya kita modify, apply. Oke, kan kita masukin elemen mark name-nya ya. Nah, sekarang ada nggak perubahan di sini? Dia nggak mau ya. Bentar, kita cek lagi. Nggak akan keluar nih. Kita klik part mark. Coba kalau material apakah dia akan keluar? Nih material. Apakah keluar profilnya? Coba ya. Modify. Apply. Oke. Coba untuk yang lain keluar nggak tampilannya? Karena suka gini ya. Setiap laptop masanya beda-beda nih. Coba dong, tolong. Ibu, Dalam. saya kok nggak mau ini ya, apply modify oke. Yang Maksudnya mana tuh? apply modify oke-nya kayak nggak ada gitu. Bentar, Bu. Aha. Oh, ternyata dia maunya langsung guys. Nih ya, jadi ketahuan 1000 kali 500. Nih ya. Itu kemana? Ke sini guys. Jadi tunggu ya, ini tadi yang pertanyaan itu ya, bentar ya. Udah klik kanan. Add mark. Ya. Kayak gini. Oh ya guys. Kita bisa masukin apa lagi nih? Kalau using view properties yang tadi ya. Yang tadi pertama nih, kalau using view properties. Nah ini view properties. Tadi kan saya udah pakai part mark ya, tapi nggak keluar. Ya, jadi langsung aja ke sini tadi. Yang langsung dari klik kanannya. Nih ya, kita klik kanan. Add mark, using applied mark properties, kayak gitu. Oke, tadi yang mana? Siapa tadi yang mau tanya? Saya, Bu, bentar. Oke, saya stop share. Ayo, Salma. Mana Salma? Oke. Ini, Bu, saya kayak nggak ada nggak bisa Play. kayak iya, bentar deh. Oh, itu toolbars kamu, toolbars Windows toolbars itu di ke kananin posisinya. Ngerti nggak? Maksud saya. Nah, itu kan toolbars Windows kamu di bawah tuh. Iya. Kamu kananin. Kalau di itu karena nggak bakal ke klik apply-nya. Itu kamu laptop lama. Ke kananin dulu toolbars yang paling bawah tuh. Pindahin ke kanan, bisa nggak? Drag kanan. Nggak bisa. Guys, siapa di sini yang bisa pindahin Windows? Toolbarsnya tuh ke kanan. Halo?
Tuh, taskbar setting. Hah? Coba klik. Iya, Di mana? tunggu, task view widget. Pen touchable when okay, button. Tunggu bentar, personal solution. Kalau dulu saya pernah di drag doang sih, Say. Coba ke bawahin. Oh. Halo teman-teman, Fauzan. Fauzan tahu nggak? Pindahin taskbarnya ke kanan. Iya kan? Oh, saya cuma di drag doang, jadi Coba pindahin. Sal, yang taskbar alignment. Apa? Ntar. Yang mana? Yang behavior coba nggak buka ke taskbar lagi. Itu bisa ada taskbar alignment. Taskbar manager. Ini. Enggak, taskbar setting tadi tetap kan ada taskbar behavior tuh. Taskbar itu tuh yang bawah. Oh. Ya, itu klik. Nah, Ya, itu dia. Nah, dia tuh pinter deh. Salsa itu senternya ganti deh. Center deh kayaknya. Yang center itu kamu ganti. Center. Coba bisa nggak? Left. Nah. Oke, coba. Udah pindah belum? Coba tadi gimana ininya? Udah pindah taskbar kamu? Masih di bawah? kayaknya belum itu Sal. Masih di bawah, Salma? Masih di bawah ya? Atau enggak di hide aja taskbarnya. Kalau susah dipindahin. Balik ke taskbar itu lagi terus hide. Automatically hide taskbar kali. Tuh, klik. Iya, dah. Bentar. Oke, sekarang coba lagi. Lah. Gak mau ya? Tuh dia. Oh ya udah. Iya, sip. Oke, udah. Thank you ya, Sal. Ya, kasih banyak Bu, kasih banyak Sasa. Sama-sama. Oke, udah bisa ya? Oke. Nah, mumpung Salma di sini, Mah. Coba, Mah. Iya. Dari punya saya tuh nggak bisa keluar part mark-nya, Mah. Coba kamu add ke situ deh. Profile, name, material, add deh. Add, ya. Material, add. Ya, coba. Apply, oke. Mau keluar nggak dia? Di tempat saya nggak keluar soalnya. Tetap nggak mau ya? Nggak mau ya? Kenapa ya? Oke, nanti kalian bisa coba-coba lagi ya guys untuk menampilkan nama-nama yang itu. Ini karena emang satu ya, saya juga dulu kan ngajarnya masih pakai yang license asli. Sekarang saya pakai yang student version, jadi di laptop saya juga ada keterbatasan guys. Oke ya, sekarang kita ke create section view, terakhir. Ya, ini terakhir kita, tolong di stop share Salma? Ya. Udah. Oke, thank you. Sayang, tolong dikecilin dong. Mama nggak kedengeran. Nah ya, ini terakhir untuk yang report. Kamu bisa create section view di sini. Ya. Nih, kita klik section view. Lalu kita klik di sini ya. Pick first point on cut plane, misalnya di sini ya. Position not found ya. Nah, misalnya begini ya guys. Pick cut box, misalkan ini. Ini dia. Ya, kita mau pindah kemari. Nah, ini dia. Ini kita pindahin biar, ini kan sebenarnya yang lebih ahli gambar bukan saya ya. Tapi nanti kalian karena udah pernah dapat pelajaran Gamtek, ini kalian diatur aja sesuai dengan yang kalian sudah dapatkan ya. Pengaturannya gimana sih? Detail dulu atau potongan dulu kan gitu ya. Nah, tuh. Nah ini potongannya, potongan AA. Ini dia. Tuh.
Ini berlaku untuk semua gambar yang kalian tampilkan. Jadi cara menampilkan detail view, cara menampilkan section view, atau ini kalau misalnya kita mau klik lagi ya. Nih kita add part mark. Nah, tuh kolom footing ya. Tadi kalian lihat sendiri ya, kalau kita pakai view properties, ini padahal saya udah masukin name, tapi nggak keluar juga. Dia ternyata maunya langsung. Kita langsung gini, add part mark for all part, keluar. Ya, coba sekarang saya lihat yang ini lagi ya. Nah, ini mau nggak keluar? Ini mau nggak mau keluar juga yang ini. Iya, nggak apa-apa sayang. Ya, udah kayak gitu nih guys. Nih. Jadi terlihat kalau ini kolom 400 kali 400 untuk pedestalnya, C40, footingnya 1000 kali 500 dan materialnya C40. Kayak gitu. Ya. Kemudian terakhir kita export drawing ya. Jadi cara export drawing kita ke sini export drawing. Nah, di sini dia. Ya. Jadi name-nya apa nih? Ya, misalnya file location-nya di mana? File ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, file type-nya DWG, terus export deh gitu. Ini browse-nya tempatnya tergantung ya. Misalnya warehouse 3 TKG 3 plot. Select folder, export. Selesai. Ya, open preview kita lihat. Nah, ini dia. Tekla Structures Educational. Nah, ini nanti tinggal kalian print kalau teklanya bukan student version. Kalau bukan student version ya keluarnya nanti seperti ini, ada tulisannya. Alhamdulillah tekla kita udah selesai ya guys. Ini udah semua yang saya berikan walaupun tidak semuanya itu artinya ya namanya juga waktunya terbatas ya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Yang penting dasar-dasarnya udah saya berikan semua nih. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum kita akhiri? Ibu Ntar maaf kalau saya kalian mau mau nanya. tampil, iya sayang. Kalau kalian Cara mau, maaf ya Bu, maaf. Ibu dulu aja, Ibu aja. Tunggu, saya baru ingat ada satu lagi yang lupa saya kasih tahu, case drawing. Sorry ya. Nih, satu lagi case drawing. Jadi case drawing itu di sini, bentar ya. Tadi pertanyaannya di save dulu. Jadi ada tampilan namanya case drawing guys. Nah di sini, bentar. View case drawing. Dia mau keluar nggak di sini ya? Karena ya itu lagi ya, balik lagi. Kadang-kadang emang keterbatasan sih. Ini case drawingnya kok nggak keluar ya? Bentar, ini saya close ya. Saya close. Ini ada di dokumen manager ya. Kalau kita mau ngelihat gambar yang ini udah tersimpan di dokumen manager kita yang ini nih. Nih, nomor 1 ya. Ini kita close, jangan kita buang, kita close aja. Do you want to keep the changes to the drawing? Yes. Oke. Nah, sekarang saya mau menampilkan case drawing. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini dia case unit drawings. Jadi kita close dulu tampilan yang seperti di awal. Case unit drawing. Nah, ini kemudian mudah-mudahan bisa kebuka case unit drawingnya. Dari sini harusnya udah keluar ya. Case unit position, apply, oke. Mau nggak ya? Creating mark, bentar. Mau nggak? Nggak mau kah? Case unit drawing properties, oke. Bentar ya. Soalnya dia nggak keluar modify-nya ya guys. Ini kemungkinan nggak mendukung ya untuk student version.
Karena harusnya modify, apply, oke. Modify, apply, oke. Bentar. Nah, ini nih. Rating Mars. Nggak keluar nih, guys. Jadi nanti kalau kalian mau mengeluarkan case unit drawing, misalkan sudah punya license ya, ke sini aja ya, case unit drawing ya. Ntar dia akan tampil gambar-gambar detailing penulangan kita. Ya. Atau saya coba lagi sekali lagi karena saya juga penasaran kenapa nggak bisa keluar. Saya drag ya. Udah saya giniin tuh ya guys. Masih kelihatan kan guys? Modify-nya dia tidak mendukung, tidak support. Tuh. Di tag class student. Harusnya di sini modify-nya tetap hidup. Kalau modify-nya hidup, kita bisa klik modify, apply oke, akan keluar case unit drawing yang menampilkan gambar-gambar tulangan. Karena nggak bisa ya sudah. Memang keterbatasan, akhirnya kita ke dokumen manager aja, ke yang tadi deh. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini. Selesai. Tagline-nya kalian bisa coba sendiri dengan gambar yang lain, coba tampilkan detail sendiri, tampilkan section view sendiri dan yang lain-lainnya. Oke? Silahkan tadi siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan saya stop share ya. Kamu mau sharing? Boleh. Tadi saya cuma mau nanya ini doang sih, Bu, cara mindahin si detailnya ini buat tetap masuk di dalam kop, soalnya saya di luar kop tadi. Oh, coba share. Sebentar ya, Bu. Iya. Maaf, Bu, tadi habis ini dokumen manager terus ke sini bukan ya, Bu? Iya, klik-klik aja. Klik-klik. Nah, dia Ini di keluar close. sendiri. Nah, punya saya di luar sini, Bu. Oh, itu tinggal pindahin aja, sayang. Kamu klik yang blok yang tadi. Nah, kamu pindahin. Udah drag aja, drag. Oh, Iya. coba-coba nggak bisa, Bu. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa, emang harus coba-coba. Kalau hilang bikin lagi. Ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, dicoba sendiri ya semua. Nanti UAS kita bikin sesuatu yang nanti saya akan nilai. Ada pertanyaan sampai sini? Coba-coba. Saya mau lihat. Alif, coba share screen punya kamu, Liv, sampai mana? Boleh, Bu. Oke. Sebentar ya, Bu. Yo. Oke, good. Nah, itu kan masih keluar ya. Alif, kayak tadi aja, diatur-atur. Kamu tinggal tarik drag aja. Ininya ya, Bu. Klik. Ya, itu yang gede dulu, yang gede kamu ke kananin dulu, yang gede biar rapi. Yang besarnya dulu. Kotak besar. Enggak dong. Ya, kotak besarnya. Yang kotak besar ini Kotak ya? besar itu yang bukan, yang besar lah. Oh, Nah, yang ya itu ini. kotak yang besar. Bukan. Ini loh. Nah, itu dia. Iya itu. Klik. Nah, Iya, kananin. Geser kanan. kalau udah nanya. Iya. Nah, kan jadi rapi. Nah. Klik dulu di kotaknya. Iya, klik kotaknya sampai keluar magenta. Klik di kotaknya dulu. No. Klik. Iya, klik. Sampai keluar magentanya. No. Klik yang luar ya. Yang Ini kan, Bu. warnanya abu-abu itu. Klik. Kok nggak keluar magentanya? Ini udah diklik tadi yang Nah, tuh dia. Sip. Ya. Dah ya, tinggal kalian uji coba sendiri ya guys. Trial sendiri. Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Tinggal kalian elaborate sendiri kalau kalian keingintahuannya besar, ketiklah ya. Baik, Bu.
Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.